Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips, saya akan sharing kepada Anda strategi rahasia hidup yang bahagia dan nyaman. Saudara, banyak mereka yang hidup penuh dengan tekanan, mereka yang hidup penuh dengan kesedihan, mereka yang hidup kadang mereka merasa tidak happy, mereka merasa tertekan dan was-was, serta dia tidak bahagia dalam hidupnya. Padahal dia memiliki kehidupan, memiliki kekayaan yang cukup. Ya, nah, bagaimana kita supaya hidup kita ini bahagia? Bagaimana supaya orang lain atau kita sendiri hidup dengan nyaman? Tentu itu ada rahasianya, dan rahasianya adalah kita akan bagikan hari ini. Ya, ada 7-8 tips supaya hidup kita ini nyaman, supaya hidup kita ini lebih bahagia. Ya, yang pertama adalah kita harus merasa cukup, Ya, artinya apa? Seberapa banyak penghasilan Anda, seberapa banyak penghasilan kita, ya, atau gaji kita. Kalau kita bilang kurang, ya kurang. Tetapi kalau kita merasa cukup, ya cukup. Artinya semua itu mindset. Ya, mungkin hari ini gaji kita, bulan ini gaji kita mungkin 10 juta. Ya, dengan pengeluaran 7 juta. Ya, kemudian gaji kita naik lagi menjadi 15 juta, maka pengeluaran pun juga ikut bertambah. Artinya tergantung kita, tergantung cara pandang kita, tergantung mindset kita, apakah kita merasa cukup atau tidak. Kalau kita sudah merasa cukup, maka hati kita akan tenang. Tetapi kalau kita merasa kurang, maka terus akan kurang. Dikejar berapapun, kita mendapatkan penghasilan berapapun, maka tetap akan kurang. Ya, artinya apa? Mindset. Kita harus merasa cukup. Ya, yang pertama, kalau mau bahagia harus merasa cukup. Yang kedua adalah kita harus suka berbagi. Bayangkan, atau Anda coba kalau Anda berbagi, memberikan sesuatu kepada orang lain, maka hati kita akan terasa senang, hati kita akan merasa lega. Ya, pastikan Anda suka berbagi kepada orang lain dari penghasilan Anda. Ya, bagi Anda mungkin, bagi kita mungkin tidak berharga, tapi bagi orang lain itu sangat berharga, dan itu akan kita rasakan bahwa kita akan merasa lebih nyaman. Ya, coba dengan suka berbagi maka hati Anda akan menjadi nyaman. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita harus mampu mengendalikan keinginan. Kendalikan keinginan. Banyak orang yang tertekan, banyak orang yang merasa sedih karena dia tidak bisa mengendalikan keinginan. Ya, sebetulnya semua itu cukup kalau kita menyelesaikan atau melunasi atau membeli sesuatu yang dibutuhkan, bukan keinginan. Ya, karena kalau kita membeli sesuatu keinginan, maka tidak akan pernah ada habisnya, maka tidak pernah ada puasnya, karena keinginan itu selalu bertumbuh dan selalu terus-menerus menjadi besar sesuai dengan bayang-bayang kita. Jadi Anda harus selesaikan sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan keinginan. Ya, yang keempat, kita harus bisa memprioritaskan hal-hal yang terpenting. Artinya begini, kalau kita sudah berkeluarga, mana yang paling penting? Keluarga dulu, anak dulu, istri dulu, orang tua dulu. Itu hal-hal yang terpenting. Sekolah, ya. Untuk hal-hal yang lain, jalan-jalan, nongkrong dengan teman lama dan lain sebagainya, ke kafe, itu adalah keinginan. Tahan dulu. Kita harus prioritaskan mana yang lebih penting dulu. Kalau kita bisa lakukan itu, maka hati kita menjadi tenang dan kita tidak akan tegang atau tidak merasa tertekan.
Ya, yang kelima adalah kita tidak memiliki barang yang tidak diperlukan. Artinya begini, kumpulkan sesuatu yang bisa kita jelaskan, atau isi hidup ini dengan sesuatu yang bisa dikisahkan, bukan sesuatu yang kita miliki untuk dipamerkan. Maksudnya begini, jadi isilah hidup kita ini dengan pengalaman-pengalaman yang berharga, pengalaman-pengalaman yang positif untuk bisa kita kisahkan kepada anak dan cucu kita. Ya, jangan mengumpulkan barang A, barang B, barang C yang mana orang lain tidak tahu. Ya, kalau mereka tahu harus kita tunjukkan. Ya, artinya apa? Untuk ditunjukkan kepada orang lain. Jadi itu akan menumpuk barang yang tidak kita butuhkan. Artinya Anda harus bisa memprioritaskan mana yang butuh dan mana yang ingin. Dan isilah hidup ini dengan sesuatu pengalaman yang berharga, bukan barang-barang yang tidak berharga. Ya, dan yang ketujuh adalah hidup ini sudah rumit. Jangan dibuat sesuatu yang lebih rumit lagi. Ya, artinya hidup ini bukan rumit sebetulnya, tetapi hidup ini sederhana. Terkadang manusia itu memperrumit diri sendiri. Sebagai contoh, orang kalau tidak makan pasti mati. Ya, yang diperlukan adalah makan. Tetapi permasalahannya adalah saat ini orang itu mau makan, tetapi makan apa ya? Oh, makan nasi goreng. Nasi goreng apa? Nasi goreng seafood kah? Nasi goreng Jawa kah? Nasi goreng tradisional kah? Artinya masih banyak kriteria-kriteria yang sangat mempersulit orang sehingga tertekan. Kalau mau lapar, ya makan, selesai. Ya, artinya kebutuhannya dulu, bukan keinginan yang membuat diri kita menjadi sulit. Dan yang terakhir, kalau kita mau hidup nyaman, kalau hidup kita mau bahagia, maka perbanyaklah bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, bersyukur dengan apa yang telah kita lakukan. Ya, jangan pernah menyesal. Bersyukur itu adalah kunci utama kita hidup bahagia dan tenang. Ya, saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa hidup dengan bahagia dan nyaman. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Salam dari dosen senior Indonesia.